Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Raihan Nur Muhammad, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dari Fakultas Tarbiyah Keguruan, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proyek mata kuliah saya, proyek Bahasa Indonesia bagi penutur asing BIPA tingkat 2. Jadi BIPA yang saya pilih itu level C2 yang berbasis pada rencana pembelajaran semester, yaitu RPS, dan dikembangkan melalui pendekatan Student Centered Learning dan Project Based Learning, yaitu PJBL. Latar belakang proyeknya yaitu mata kuliah Bahasa Indonesia bagi penutur asing BIPA ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan komunikasi mahasiswa asing secara komunikatif dan kontekstual. Berdasarkan RPS, pembelajaran ini menekankan keempat konteks kehidupan di kampus, yaitu ada sosial, budaya Indonesia, dan khususnya itu budaya Lampung. Tujuan pembelajarannya sendiri itu proyek ini mengacu kepada capaian pembelajaran lulusan, yaitu CPL, dan capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu CPMK. Yaitu ada yang pertama, mahasiswa itu nanti mampu berkomunikasi secara efektif dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, mahasiswa mampu mendeskripsikan aktivitas harian dan lingkungan kampus. Dan yang ketiga itu mampu melakukan simulasi komunikasi seperti jual beli, perkenalan, dan presentasi. Dan yang keempat yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan budaya Indonesia dan khususnya budaya Lampung. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu mampu mempresentasikan pengalaman belajar di Indonesia secara runtut dan komunikatif. Dan yang selanjutnya itu ruang lingkup proyek. Dalam RPS saya, materi pembelajaran terbagi menjadi beberapa unit. Dia itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada dibagi menjadi 10 unit. Unit yang pertama yaitu perkenalan dan kehidupan di kampus. Dan yang kedua itu aktivitas harian dan jadwal kuliah. Dan yang ketiga, fasilitas kampus dan arah lokasi. Yang keempat, transaksi di pasar tradisional. Yang kelima, kuliner Indonesia dan Lampung. Yang keenam, transportasi dan perjalanan. Dan yang ketujuh, budaya Lampung. Yang kedelapan, kesehatan dan layanan publik. Yang kesembilan, organisasi mahasiswa. Dan yang terakhir, pengalaman belajar selama di Indonesia. Semua materi ini menjadi dasar dalam penyusunan proyek akhir. Pelaksanaan proyek ini dilaksanakan secara kelompok, namun setiap kelompok memiliki fokus pemetaan materi yang berbeda-beda. Seperti ada yang pemetaannya hanya bahan ajar, ada yang penyusunan modul ajar, ada yang mengembangkan media pembelajaran. Walaupun berbeda fokus, seluruh hasil kerja dikompilasikan menjadi satu proyek utuh yang mempresentasikan hasil terbaik dari seluruh kelompok. Proses kolaborasi dalam pengerjaan saya yaitu melakukan diskusi kelompok secara aktif. Pembagian tugas sesuai unit materi. Yang ketiga, penyusunan draft modul dan bahan ajar. Dan yang keempat, revisi dan penyatuan hasil kerja, yaitu kompilasi. Dan yang terakhir, yang kelima, penyusunan presentasi akhir berbasis RPS. Hasil akhir dari proyek ini yaitu berupa modul ajar C2, modul ajar tingkat C2, pemetaan materi sesuai RPS, media pembelajaran, presentasi pengalaman bahasa Indonesia, dan implementasi materi. Semua produk ini disusun untuk menunjukkan kemampuan komunikasi, kreativitas, dan kolaborasi mahasiswa dalam pembelajaran BIPA. Dan yang terakhir, penutup, demikian presentasi proyek BIPA kami berdasarkan RPS yang telah saya tetapkan. Saya berharap proyek ini dapat menjadi bukti nyata pembelajaran berbasis proyek yang aktif, kolaboratif, dan kontekstual dalam meningkatkan kemampuan bahasa Indonesia bagi penutur asing.
Sekian akhir dari saya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.